Ciamis, sebuah kabupaten di Jawa Barat yang merupakan pintu gerbang yang menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di lintas selatan Jawa Barat, dalam catatan sejarahnya, kabupaten yang dahulu bernama Galuh ini merupakan daerah asal muasal beberapa kerajaan yang pernah berdiri di barat Pulau Jawa. Kondisi itu menjadikan kawasan Ciamis menyimpan peninggalan-peninggalan sejarah dan arkeologis yang menjadi saksi bisu kehidupan di masa lalu. Salah satu peninggalan sejarah tersebut ada di Panjalu. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Jejak Leluhur Nusantara? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu bahagia, itu yang terpenting. Pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, saya sekarang berada di situs Lengkong Panjalu, tepatnya di tanah Jawa Barat, di mana di sini terdapat makam dari Prabu Haryang Kencana. Nah, untuk mencapai lokasi ke sana kita harus naik kapal terlebih dahulu karena memang kebetulan makamnya itu berada di tengah-tengah danau. Nah, ini danau ini danau alami, bukan danau buatan. Jadi ya kita perlu perjuangan untuk mencapai ke sana. Mungkin pemirsa bisa lihat di belakang saya ini terdapat kapal-kapal yang akan mengantar kita ke menuju makam di sana. Namun sebelum itu pemirsa, saya di sini harus cuci tangan dulu sebelum saya memasuki kawasan. Kita tetap dalam protokol COVID, oke? Oke pemirsa, saya sudah melakukan cuci tangan, udah bersih, tetap dengan face shield ya, karena saya tidak menggunakan masker karena saya sudah menggunakan face shield, karena kalau saya menggunakan dua-duanya sedikit sesak di sayanya, mohon maaf. Namun kalau seperti ini saya masih bisa leluasa untuk bernafas. Oke pemirsa, saya mau menuju ke kapal. Nah, yang mana ya kapal saya ya? Biru, merah, ayo yang mana? Tebak. Karena berhubung baju saya berwarna marun, jadi kapal saya hari ini berwarna merah. Ya. Kapal di sini, Kang, ini kapasitasnya berapa orang? Maksimal 25 orang. Untuk kapal di sini untuk menuju ke makam ya, Kang ya, dengan menggunakan akses kapal. Apa nih kapal apa namanya, Kang? Oh, ini namanya perahu dayung, tapi nggak didayung. Oh, ada mesinnya pemirsa. Nah, ini kapasitasnya 25 orang. Dan kita di sini harus beli tiket dulu. Ya memang kan harus ada perawatan setempat ya. Karena itu kita harus bayar tiket. Oke, nanti kita semua duduk di sini ya. Sampurasun, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Seperti ini pemirsa, nanti saya akan dibawa dibawa menuju ke makam Eyang Prabu Haryang Kencana menggunakan kapal ini. Nanti ada berapa orang, Mang, yang ikut nanti? Oh, Mamang sendiri. Oh ya, Mamang sendiri yang akan bawa kapal saya. Oke pemirsa, saya mau menyeberang dulu menuju ke tempat makam Prabu Eyang. Pemirsa nanti akan melihat bagaimana sih sejarah yang terdapat di makam Eyang Haryang Kencana, apa saja napak tilas yang ada terjadi di sana, dan jejak leluhur Nusantara yang sudah ada di sana. Oke, ikuti terus perjalanan kami dalam Jejak Leluhur Nusantara. Sampurasun. Panjalu adalah sebuah desa di Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, yang mempunyai pemandangan alam yang indah. Adanya situ Lengkong dengan situ makam ini menandakan jejak peradaban Islam telah memberikan pengaruh besar pada masyarakat sekitar. Cerita tentang penyebaran Islam di wilayah ini tumbuh dan berkembang dan menjadi cerita rakyat. Saya sekarang sedang menuju ke tempat lokasi. Tunggu. Kok Kaila nggak pakai
Masker, ayah juga nggak pakai masker, kita pakai dulu ya, biar aman semuanya, sehat walafiat. Oke, pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, saya sekarang menuju lokasi dan pemirsa bisa lihat bagaimana suasana di sini, dan benar-benar pemirsa di sini terasa sejuk sekali, dan sebuah pengalaman baru yang saya alami di sini. Nanti mungkin sekitar perjalanan itu berapa jam, Kang? Perjalanan menuju ke sana berapa jam? Oh iya. Kurang lebihnya 20 menit untuk mencapai lokasi pemirsa. Dan pemirsa mungkin nanti bisa lihat bagaimana suasana dan situasi di sini. Oke pemirsa, karena angin di sini cukup deras ya. Takutnya suara saya kurang jelas. Saya tutup dulu, nanti setelah saya sampai di sana, saya akan buka kembali untuk pemirsa Jejak Leluhur Nusantara di rumah. Bye. Pada awal kerajaan Panjalu ini, dahulunya bukan kerajaan bercorak Islam, melainkan menganut kepercayaan Sunda Wiwitan sebagai agama asli masyarakat Sunda. Kisah kepercayaan yang dianut kerajaan Panjalu menjadi Islam baru terjadi ketika kerajaan ini di bawah kekuasaan oleh Boros Ngora. Asal-usul Boros Ngora sendiri merupakan keturunan dari raja-raja Panjalu sebelumnya, yaitu Sangyang Ratu Permana Dewi. Pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, akhirnya saya sampai di depan makam Prabu Haryang Kencana. Tadi kan kita sudah naik kapal dari posisinya dari sana, dan memang posisinya ini kan di tengah-tengah situs gitu ya, di tengah-tengah danau. Nah, tepatnya ini saya udah di gerbangnya untuk menuju makam. Nanti kita semua akan naik ke atas, kurang lebihnya tangganya ya cukup tinggi pemirsa ya. Oke, ikuti terus langkah saya bersama Jejak Leluhur Nusantara. Ternyata capek juga pemirsa, tinggi ya. Kalau kita lihat dari bawah, tadi saya lihat sih cuman nggak terlalu tinggi, ya masih bisa terjangkau. Namun ketika dalam perjalanan lumayan buat saya ngos-ngosan. Luar biasa pemirsa, kita tidak nyangka bahwa di dalam suatu tengah-tengah danau ini, dan di mana danau ini adalah bukan danau buatan dan asli, terdapat makam dari Jejak Leluhur. Oke pemirsa, sebelum itu saya akan bertemu dengan juru pemelihara atau juru kunci yang biasa memelihara tempat ini. Oke pemirsa, ikuti terus Jejak Leluhur Nusantara. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Seperti janji saya untuk pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, saya sudah sampai di makam Prabu Haryang Kencana bin Prabu Boros Ngora. Di sebelah saya ini adalah beliau, sosok dari juru pemelihara, atau yang sering kita kenal, beliau adalah seorang juru kunci yang menjaga dan merawat di tempat ini. Nah, saya perkenalkan dulu ya kepada beliaunya. Assalamualaikum Abah. Ya, Abah dengan Abah siapa, Abah? Abdul Aziz. Dengan Abah Abdul Aziz. Punten, Abah di sini udah berapa lama untuk menjadi juru pemelihara? Dari umur 19 tahun semenjak bapak saya meninggal. Sekarang umur 38, berarti 19 tahun di sini. Oh, pulang dari pondok, abah meninggal, saya terus
sini bapak saya. Bapak saya di sini. Dan Abah memang asli orang Panjalu? Asli Panjalu. Asli Panjalu. Iya, alhamdulillah. Iya, tadi saya dengan tim Jejak Leluhur Nusantara ketika menyeberangi di sini kan hujan rintik itu, khawatir nih, aduh ketemu Abah apa enggak gitu kan, karena memang kan sedikit hujan rintik tadi ya Bah. Tapi alhamdulillah ya Allah, saya senang sekali saya bisa bertemu dengan Abah Abdul Aziz. Nah, bagaimana beliau akan bercerita kepada pemirsa di rumah siapakah sosok dari Eyang Haryang Prabu Haryang Kencana. Ya. Beliau itu sosoknya seperti apa, Bah? Saya jawab dulu, kalau pertemuan keadaan Nuzulul Ghoes dalam kitab Ihya Ulumuddin, tandanya silaturahmi kita berkah. Amin. Oh gitu Abah tandanya ya. Ya, berdoa apa silaturahmi keadaan turun gerimis apa hujan ya, Allah tandanya berikan keberkahan. Amin ya Allah, barakallah. Pertanyaan dari Mbak tentang masalah Syekh Panjalu. Beliau Prabu Haryang Kencana itu putra dari Prabu Borosngora. Prabu Borosngora itu putra dari Prabu Cakradewa. Prabu Cakradewa bin Prabu Sampulur Gunung Tiga bin Prabu Rangga Gumilang Gunung Bidung bin Marangga Sakti bin Karimangkuti bin Batara Layah bin Prabu Tisnajati Gunung Sawal. Itu kalau silsilah kerajaan. Iya. Ini ala kadar silsilahnya dulu aja ya. Iya. Kalau silsilah duriahnya dari Bagus Dur, baik para habaib yang menjelaskan. Sering Bagus Dur kesini, Habib Lutfi sering kesini. Penjelasannya silsilah ala kadar beliau itu nyampe ke Rasulullah. Beliau itu Sayyidina Ali Muhammad Umar ila Rasulullah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Husain, Sayyidina Zainal Abidin, Sayyidina Imam Bakir, Sayyidina Ja'far Shadiq, Sayyidina Ali Al-Quraidi, Sayyidina Muhammad An-Nakin, Sayyidina Sarumi, Sayyidina Ahmad Al-Muhajir, Al-Ubaidillah, Al-Alawi, Muhammad Al-Alawi, Al-Ali Qali Qasim, Sayyidina Muhammad Mirbat, Sayyidina Alawi, Sayyidina Abdul Malik, Sayyidina Amir, Abdullah Khan Al-Asamad kan, wa Maulana Abdul Qadir, wa Maulana Isa, wa Maulana Latuk Ahmad, wa Maulana Syekh Panjalu, Sayyid Ali Muhammad Iman. Masya Allah. Cerita sejarahnya beliau, perjalanannya dari bapak beliau. Prabu Borosngora itu diambil dari tirakatnya beliau yang dimakan daun-daun ngora. Jadi beliau dikasih nama Prabu Borosngora. Itu Nora itu nama daun Abah? Iya, bong borosan ngora gitu, daun-daun ngora. Daun-daun Nora. Itu sebelum muslimnya beliau. Di awal muslimnya Prabu Borosngora itu kan orang yang sangat nganut ilmu kanuragan, seperti kitabnya banyak sih zaman sekarang. Kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Dharma Ganu, dan kitab-kitab lainnya urusan kebatinan, kedugalan. Ya, Syekh Panjalu merasa orangnya kuat. Jadi selalu nantang-nantang orang kebal, kalah lagi, nantang lagi. Siapa yang kebal ditantang, udah terkalahkan, nantang lagi. Jadi singkat ceritanya, sejarahnya beliau kalahnya sama Sayyidina Ali. Jadi nantang Sayyidina Ali, tumbanglah sama Sayyidina Ali, akhirnya tunduk, ingin jadi muridnya Sayyidina Ali. Singkat cerita, Prabu Borosngora itu berguru ke Sayyidina Ali, keislaman, mau pulang ke sini disuruh menyebarkan Islam di tanah Panjalu. Oh, penyebar agama Islam beliau ya, Bah. Jadi sosok Syekh Panjalu itu orang pertama yang Islamkan tanah Panjalu. Cuma mau pulang, ntar dulu bawa batok kelapa dibocorin dulu sama Sayyidina Ali, harus terisi hari jam-jam. Padahal kalau batok kelapa dibocorin, mana mungkin Arab sini nyampe. Iya, Bah, itu maha tuh, Bah. Itu karena kehendak Allah, karomah itu nggak bisa terbaca dengan akal. Betul, kita. betul. Contoh-contoh tidak ada, lain. tidak bisa kekuasaan Allah, tidak bisa. Nah, hewan-hewan yang ada di sini ikut bantu bentuk danaunya sebelum Syekh Panjalu nyampe di sini, termasuk kelelawar sini. Dibentuk dulu sedemikian rupa danaunya seperti yang kelihatan sekarang. Danau yang di depan ini, Bah? Iya. Sudah terbentuk, Syekh Panjalu datang, tumpahin, jadilah danau Situlengkong. Jadi dengan satu air jam-jam, satu gayung, beliau tumpahkan jadi danau.
Masya Allah, la ilaha. Itu kurang Abah saya lebih merinding danaunya dengernya. 51 hektar. Ya Allah, jadi sejarahnya itu beliau membawa dalam satu gayung, ditumpahkan seperti itu, akhirnya menjadi danau seperti sekarang ini ya, Bah. Pada masa kekuasaan Boros Ngora, pusat pemerintahan kerajaan Panjalu kemudian dipindahkan dari semula yang berpusat di Dahilur berpindah ke Pasir Jambu atau Nusa Gede. Pada masa pemerintahannya pula, agama yang dianut di kerajaan Panjalu menjadi Islam, dan beliau sendiri dianggap penyebar agama Islam di kawasan Ciamis dan sekitarnya. Jadi memang danau di situ memang danau alami ya, Bah ya. Karomah. Karomah, iya. Jadi memang dibantu oleh banyak dari hewan-hewan juga ya, Bah. Emang seperti ini pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, kita tidak bisa melihat itu, menilai itu dari akal kita atau dari logika kita, karena terkadang tidak ada hal yang harus kita gunakan dengan logika, seperti kita mengenal Tuhan kita itu dengan nurani kita, mengenal para malaikat Allah, para nabi Allah, itu juga kita gunakan dengan nurani kita, dengan keimanan kita ya, Bah ya. Ya, seperti saya Datul Kahfi ditidurkan 320 tahun, mana mungkin seseorang tidur sampai tahunan begitu. Iya betul, Abah, betul. Cuman memang ya itu dia kuasa Allah mah tidak terbatas ya, Bah ya. Kembali kepada Eyang Prabu, berarti beliau itu berarti beliau berkunjung ke Mekah berarti ya? Iya, beliau berkunjung ke Mekah. Awalnya menantang Sayyidina Ali. Iya. Ya setelah kalah ingin jadi muridnya, ya diterimalah, pulang ke sini nyebarkan Islam di sini setelah berguru. Ya karomahnya yang tadi saya ceritakan, satu gayung jam-jam jadi satu buah danau yang kurang lebih ukurannya 51 hektar. Cuma Syekh Panjalunya mukso. Jadi bapak beliau itu pindah-pindah. Kalau bahasa sininya kan Prabu Sangyang Boros Ngora Nyang-nyang gitu. Beliau pindah ke Sukabumi. Kita ke Sukabumi, daerah Jampang, nama beliau Si Jampang Manggung. Si Jampang Manggung. Ya, ketika ke Ciambar di sana ada Syekh Mantili. Kita ke Subang, Wangsa Gopalan Nakaburit yang dikenal Syed Muhammad. Iya. Bahkan di Bogor ada beliau. Oh, di Bogor ya, ada, di Bah? Bogor ada Sejalu Kebun Raya. Sejalu Kebun Raya dekat makomnya Ibunda Mangku Alam. Iya, dari sebelah sana. Terus kalau kita ini lagi ke Garut, Sunan Rahmat Suci masih beliau. Cuma di media televisi itu karena ismu karimnya sama, Syekh Panjalu waktu nyebarin Islam di Garut Sunan Rahmat Suci, Kian Santang itu sama ismu karimnya Sunan Rahmat Suci, gurunya sama, ismu karimnya sama, cuma bedanya karomah. Kalau di media dibilangnya Syekh Panjalu itu Kian Santang karena ceritanya sama. Oh, kalau di media seperti itu. Tapi kalau menurut Habaib Mbah Gus Dur, termasuk habaib-habaib yang lain, beliau itu hubungan dengan Siliwangi itu dari gurunya, ya termasuk dari gurunya Syarif Hidatullah. Tadi beliau kan sanadurian nyampe Rasulullah, ya, dari Sayyidina Husain. Kesininya kan bin Syekh Datuk Ahmad. Kesini bin Syekh Ali Muhammad Umar bin Syekh Datuk Ahmad. Syekh Datul Kahfi juga gurunya Syarif Hidatullah itu bin Syekh Datuk Ahmad. Jadi beliau dengan Syekh Datul Kahfi menurut Habaib adik kakak. Menurut Habaib itu beliau adalah adik kakak. Adik kakak dengan Syekh Datul Kahfi gurunya Syarif Hidatullah Cirebon. Itu putra dari Kian Santang. Putra dari Kian Santang ya, Bah ya. Kalau menurut versi yang lain. Versi yang lain. Jadi memang ada banyak cerita, dan memang kalau orang pada zaman dulu itu di mana tempat wilayah beda nama, beda lakon ya, Bah. Itu memang kepercayaan pada para leluhur zaman dulu, pemirsa, di mana beliau berada, di wilayah mana beliau berada, beliau pun akan beda nama karena beda julukan dari wilayah tersebut gitu ya, Bah. Kadang-kadang ibu juga kalau pindah tempat kadang manggil, kadang ada yang beda. Di sini ibu misalnya nama Anu, di situ Anu, kadang gitu. Kita juga kadang gitu. Iya, seperti Cuma kalau kita pindah tempat, kadang kejelekan kita takut ketemu ya, gentingaran. Kalau wali takut ketemu kebaikannya, wali kan nggak mau lihat iya, baik. betul. Selalu gitu. Betul. Dan khawatir juga dengan musuh-musuh pada zaman dulu ya, Abah ya. Abah saya dengar cerita ini merinding, Abah, karena
luar biasa karomah yang Allah berikan untuk Prabu Haryang Kencana dan Nah, kalau karomah dari Prabu Haryang Kencana itu bukan danau. bukan danau, Jadi, justru ayahnya ya, Pak. Ya, Prabu Haryang Kencana itu karomahnya ada di gunung. Jadi waktu danau ini jebol, Syekh Panjalu putranya Prabu Haryang Kencana cuma ngambil satu genggam tanah, dilemparkan jadi satu buah gunung pasir ipis. Dari Gunung satu apa namanya, genggam Pak? gunung pasir ipis yang sebelah situ Pasir Ipis. kelihatan. Gunung Itu Pasir, Gunung Pasir Ipis. Pasir Ipis. Itu dari Masya satu genggam Allah, tanah. satu genggam tanah beliau lempar itu menjadi sebuah gunung. Itu ada karomah yang Allah berikan terhadap Prabu Haryang Kencana, anak-anak dari Prabu Boros Ngora. Nora. Masya Allah. Bahkan di sana ada patung ular masih kelebihan Syekh Panjalu juga. Patung ular. Yang patung ular mau masuk ke sini. Oh iya, seperti naga itu ya, Bah? Ya, itu kan riwayatnya makam sini. Prabu Haryang Kencana dihancurkan sama orang Belanda. Pusaka-pusaka beliau diambil sama orang Belanda. Ternyata terbang lagi dengan sendiri ke museumnya. Wah, kita hancurkan saja makamnya. Mau dihancurkan, Allah turunkan ular 1 sampai 7 lilitan meliliti pulau ini. Sampai dililiti 7 lilitan pada 16 hektar itu. Abah punten, 7. Tadi entah kenapa sebelum Abah datang di sini, saya tawasul sendirian di sini. Ya memang ada suami saya, ada orang kesepuhan juga. Saya tawasul di sendiri aja gitu lah, bacanya masing-masing. Namun ketika tawasul, saya ingin memberikan Al-Fatihah buat Prabu, 7 Al-Fatihah. Saya kaget, dalam hati saya juga saya bingung kenapa harus 7 Al-Fatihah. Tapi saya tidak memikirkan logika, saya hanya ngikutin hati saya. Ya saya memberikan persembahan kepada beliau 7 Al-Fatihah. Tadi Abah bilang 7 ular. Iya, saya juga bingung saat itu Abah. Cuman ya semua lillahi ta'ala ya Abah ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dengan kedatangan rombongan Mbak ke sini. Iya. Semua dengan hurmatnya Rasul, hurmatnya wali sini, Allah kasih keberkahan. Amin ya Allah. Astagfirullah. Karena kan Masya di Allah. sini itu syariatnya bisa dihitung karena Allah kasih kesempatan ya sehat. Tapi sebenarnya hakikatnya Allah yang manggil kesininya cahaya kalun manggil. Tanpa Allah yang manggil nggak bakalan kesini. Iya. Ya Allah yang manggil ya jelas Allah bakal kasih. Amin. berkah. Amin ya Allah, Gusti Allah, atur nuhun ya Allah. Saya dengan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aja itu adalah sudah menjadikan suatu keberkahan buat kita sebagai manusia pada saat ini gitu kan. Siapa lagi kalau ya bukan yang menyelamati kita ya Bah ya, kalau bukan para wali Allah gitu kan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya dengan amal kebaikan diri kita ya Bah ya. Kalau tentang masalah ular itu, kalau menurut Mbah Busur waktu jadi presiden penjelasannya beda. Itu simbol ular itu Syekh Panjalu diutus dari tanah suci Arab, Asida Ali Muhammad Umar itu diutus dari tanah suci Arab menyebarkan Islam ke tanah Panjalu. Beliau duriah Rasul yang diutus ke sini yang membawa pertama tarekat Sajiliyah ke tanah Panjalu. Makanya lambangnya ular. Maksud lambang ular itu menggambarkan, kasih gambaran bahwa bicara itu jangan kayak ular. Itu simbol. Maksudnya gimana Mbak bicara jangan seperti ular? Ya, Oh begitu, oh belok. iya ngomong aja, Oh aslinya bebe, oh itu begitu. simbolnya itu. Simbolnya kalau seperti menurut itu. Habaib, Ya, tentang masalah patung ular itu. patung ular Tapi itu. kalau sejarah di sini beda ceritanya. Yang tadi diceritakan itu menolong secara syariat si Panjalu ketika makamnya dihancurkan. Jadi beda persepsi. Beda persepsi semuanya ya Bah ya. Iya, aduh alhamdulillah Bah. Saya seneng banget ketemu Abah karena Abah menjelaskannya begitu detail pemirsa. Ini bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita, ambil hikmahnya, ambil kebaikannya, dan betapa kita semakin mengetahui para
leluhur Nusantara kita itu luar biasa, dan dari semangatnya pun kita bisa ambil gitu ya, bahwa untuk bisa dekat dengan Allah butuh juga niat dan usaha ya Abah ya. Nggak gampang atau bisa dekat gitu ya Abah ya. Nggak cukup dengan sholat aja, istilahnya seperti itu ya Abah ya, bener. Banyak hal-hal yang mesti kita tebus atau kita raih untuk agar kita dekat sama Allah. Doanya bukan meninggal untuk masuk surga, tapi bagaimana ketika kita meninggal kita bisa dekat dengan Allah. Iya jelas, karena kita kesini juga sama tujuan utama berintibar pembelajaran, bahwa melihat kuburan ya kita bakal ke sana. Iya Atau benar. melihat kuburannya wali itu dekat sama Allah, hanya belajar kita harus ke sana dekat. Betul. Ya berdoa itu untuk wali orang suci ya kembali ke kita. Iya. Barokahnya ya Abah Iya, dengan iya. caranya Allah ya Abah ya. Iya itu dia pemirsa. Hakikatnya ziarah itu adalah bukan kita meminta kepada yang sudah meninggal. Hakikatnya beliau-beliau adalah para wali Allah yang dimana mendapatkan kebarokan, karoman dari Allah. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita pun mendapat kebarokahan seperti para wali Allah di dalam diri kita. Itu hakikat dari ziarah, agar para teman-teman di rumah mengetahui Abah. Jadi bukan datang atau minta ke sini ya Bah ya. Jangan atuh ya Bah. Ini Abah enak banget penjelasannya pemirsa. Kalau misalnya mau ditanya pengen lama, sebenarnya masih pengen lama saya ngobrol. Cuman ya kan Abah ada tugas lagi di mana banyak jamaah-jamaah lain. Saya juga harus memahami posisi Abah di sini milik bersama, bukan milik kita aja. Mungkin nanti lain waktu saya bisa berbincang lagi kepada Abah. Tadi saya lihat kok ini bagus amat ya Abah. Coba Abah kasih lihat gitu Abah. Itu kujang Abah. Itu bagus banget. Tadi mata saya ke situ terus, unik banget itu Abah. Bagus banget tasbihnya Abah, luar biasa. Dari Abah tadi jalan di sini ya saya lihat itu, nggak tahu kenapa kok mata saya tertarik di situ Kalau melihatnya. tasbihnya ya kasihkan saja. Sebelah mata. Silakan. Buat saya, Masya Allah. Kenang. Alhamdulillah ya Allah. Atur nuhun. Ya Allah pemirsa, saya dikasih tasbih oleh Abah. Tasbih yang dimana beliau biasa pakai untuk berzikir kepada Allah. Dan ini akan menjadi untuk zikir buat saya, karena selama ini yang nemenin saya ini aja nih Abah, kecil ini. Dan sekarang saya dapat besar. Atur nuhun Abah. Jadi kenangan buat saya. Nanti kapan-kapan saya boleh main ke sini dalam waktu yang silaturahmi ya Abah ya. Bukan untuk waktu bekerja, tapi bagaimana saya bersilaturahmi. Karena memang ketika saya keliling kemana-mana, saya selalu menyatukan kita harus silaturahmi. Silaturahmi itu tambah keberkahan, tambah Iya. maksudnya umur beribadah. Iya, aduh, si Abah Abdul Aziz baik banget pemirsa. Ya, pemirsa, beneran deh kalau saya ditanya saya pengen masih lama, pengen banget masih lama ngomong sama Abah, karena enak, saya ngerasa damai juga di sini, tenang. Saya nggak ngerti Abah, ketika saya masuk kok saya tenang banget, damai banget gitu. Nah pemirsa di rumah, jejak leluhur Nusantara, semoga pembicaraan saya bersama Abah ada hikmah, ada pembelajaran yang bisa kita petik, ada hal-hal baik agar kembali juga kepada orang tua kita, kepada diri kita, dan tentunya kepada Abah yang sudah membagikan ilmu kepada pemirsa semua di rumah. Saya mewakili jejak leluhur Nusantara dan bersama Abah Abdul Aziz memohon maaf bila ada kesalah kata kami, salah perbuatan kami. Kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan, kesalahan ataupun dosa. Tolong maafkan kami. Berbijaklah dalam kita berpikir, berbijaklah dalam berucap. Sesungguhnya manusia itu adalah tempatnya khilaf. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah. Mata Allah fitul hayati. Assalamualaikum. Semua berkat. Amin ya Allah. Pemirsa, saya sudah selesai untuk berbincang dengan Abah Abdul Aziz, dan kesan-kesan saya di sini sangat
sangat saya merasakan tenang, damai, sejuk. Nggak tahu kenapa pemirsa, pokoknya tempatnya enak banget. Apa juga karena aura positifnya itu saya pun merasakan tuh bagus banget di sini pemirsa. Ya karena memang di sini dijadikan tempat beribadah yang bagus. Pemirsa, sekarang saya udah siap-siap nih mau pulang, mau naik kapal lagi. Naik kapal apa naik naga ya? Ayo. Kayaknya enak naik naga biar cepet sampai ya pemirsa ya. Sayang naganya tidak hidup pemirsa. Ya udah kalau gitu saya memilih naik kapal. Saya akan pulang untuk menyeberangi lagi karena memang untuk ke tempat kesini sekali lagi saya bilang harus menggunakan kapal. Oke, Sampurasun, sampai ketemu lagi di tempat-tempat selanjutnya. Assalamualaikum.